Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media udah datang. Jadi hari ini saya bareng sama sahabat saya Alex press conference lah, untuk bukan klarifikasi tapi memang sengaja untuk menjelaskan atau mungkin buat masyarakat yang ingin tahu gitu. Jadi pada tanggal 13 Februari kemarin saya Luki Hakim didampingi Alex mengundurkan diri dari Wakil Bupati Indramayu menuju ke DPRD Kabupaten Indramayu dengan alasan atau paling nggak dibalik itu semua adalah bahwa Wakil Bupati Indramayu telah gagal dalam mengemban amanah masyarakat yang memberikan amanah kepada waktu itu pasangan Nina Luki, sekarang menjadi Bupati Wakil Bupati. Lalu saya merasa bahwa saya secara pribadi merasa telah gagal dalam mengemban amanah, sehingga saya mengundurkan diri. Amanahnya apa? Amanah yang jelas adalah menurut saya tidak bisa menjalankan visi misi yang pernah dijanjikan ketika pada saat kampanye. Jadi semua itu nanti kalau mau lihat visi misi Luki dah gitu loh. Visi misi Luki waktu itu memang visi misi Nina Luki, karena visi misi itu pasti bupati dan wakil bupati satu rangkaian. Ada 99 program Nina Luki, bupati dan wakil bupati, calon bupati dan wakil bupati. Lalu ketika terpilih, maka saya merasa bahwa saya telah gagal dalam mengemban amanah itu. Karena apa? Tidak tercapai. Paling tidak sampai saat ini tidak tercapai apa yang telah menjadi janji-janji kampanye yang keluar dari mulut saya ketika meminta masyarakat untuk mencoba mendukung, mendoakan, dan memilih. Kenapa masyarakat mau memilih pada saat itu? Karena kita punya janji yang begitu banyak. Dan sampai saat ini belum terlaksana. Karena saya merasa tentu next merasa digaji, dibayar oleh uang rakyat, khususnya masyarakat Indramayu, yang mana masyarakat Indramayu itu tidak semuanya orang kaya, tidak semuanya pengusaha. Sebagian besar, 50% lebih masyarakat Indramayu itu adalah petani yang harus kerja dari pagi sampai sore kena panas matahari. Nelayan yang harus pergi dari pagi sampai mungkin berbulan-bulan ke laut. Lalu kita mintai pajaknya untuk menggaji si Luki Hakim ini sebagai wakil bupati. Kenapa digaji? Karena diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan apa yang sudah dijanjikan. Lalu ketika itu tidak tercapai, betapa malunya dan tidak tahu dirinya saya ini kalau tetap bertahan sebagai wakil bupati. Sekedar informasi saja ini. Bayangkan saja, untuk uang makan minum saja seorang wakil bupati itu sampai lebih dari 100 juta per bulan. Di luar gaji, anggaran untuk fasilitas nanti. Jadi untuk anggaran makan minum saja itu lebih dari 100 juta per bulan. Padahal sudah dapat tunjangan, sudah dapat sudah dapat tunjangan kendaraan, sudah dapat listrik aja gratis, semuanya. Take home pay itu bisa sampai lebih dari 200 juta per bulan. Yang bayar itu siapa? Yang bayar itu masyarakat yang tangannya kasar. Yang tangannya kasar, yang mereka harus kerja, orang-orang yang mohon maaf ya di bawah garis kemiskinan. Mereka bayar untuk orang ini beratus-ratus juta per bulan, dapat fasilitas rumah dinas yang besar, AC-nya banyak, gratis, nggak bayar apa-apa lagi, mobilnya mewah. Satu mobil yang saya pakai itu harga sampai 700 juta, dapat 3 mobil. Lalu kalau tidak tercapai tujuan yang dijanjikan, saya orang yang sangat durhaka kalau saya tidak mundur. Kendalanya apa? Tentu kendalanya adalah bahwa ada beberapa keterbatasan dari seorang wakil bupati. Menurut undang-undang memang dibatasi. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kewenangan tentunya sebagai bupati. Ini undang-undang, dan ini berlaku untuk semua wakil bupati, wakil wali kota di seluruh Indonesia. Jadi tidak bisa, wakil bupati itu tentu secara undang-undang tidak punya kop surat, tidak bisa menandatangani hal-hal yang memang tidak didelegasikan oleh bupati. Saya sekedar mungkin pada penasaran, apa sih janji-janji kampanye yang dari 99 ini
saya sudah membuat beberapa catatan yang sangat spektakuler sebenarnya. Yang saya ingat ya, ketika kampanye saya ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, pilih saya, insya Allah nanti pilih saya maka semua guru ngaji, imam masjid, imam musola akan mendapatkan honor 1 juta. Mereka semua tertarik oleh mulut ini, Pak, Ibu. Tertarik 1 juta, imam masjid. Mereka, wah ini baru pertama kali nih. Kenaikan tunjangan untuk 6.000 guru honorer, ada 6.000 guru honorer yang sekarang gajinya mungkin honornya mungkin sekitar 300 sampai 400.000. Kita akan naikkan jadi 1,5 juta. Ada 6.000 orang. Betapa mereka pasti sangat menyambut kan? Belum lagi beasiswa untuk 100 murid masuk perguruan tinggi, membangun sekolah pertanian gratis, ambulan gratis antar jemput ke rumah sakit setiap desa, ada 300 lebih desa. Berarti harus ada 300 ambulan dong. Itu janji yang keluar dari mulut saya. Biaya persalinan gratis, membangun jalan beton sampai poros desa sepanjang 1.500 km. Sekarang bisa dilihat kenyataannya seperti apa. Akan membedah 5.000 rumah. 5.000 rumah orang yang tidak mampu dibedah menjadi bagus. Dan lain-lain, membangun lapangan bola di setiap desa. Ada nih sampai, kalau nanti mau saya bacakan semuanya. Tapi pada kenyataannya itu tidak tercapai sampai saat ini. Dan saya tidak bisa bohong karena semua sekarang sudah transparan. Berapa PAD-nya, berapa APBD, dan saya merasa bahwa saya telah gagal. Dan saya harus tahu diri, ini kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya sama masyarakat Indramayu karena saya tidak bisa memenuhi sebuah janji kampanye saya yang begitu spektakuler. Maka saya mundur, berharap Allah mengampuni saya berharap masyarakat Indramayu memaafkan saya. Dan saya pun sampai tidak mau menerima anggaran makan minum, sudah, karena menurut saya terlalu mewah. Kebayang nggak sih? Saya yakin di semua media ini nggak ada yang makannya lebih dari 100 juta 1 bulan. Saya sudah dapat gaji hampir 50 juta, gaji plus tunjangan 50 juta hampir lebih, dengan segala fasilitas, dengan rumah-rumah yang mewah, gratis AC semuanya, dengan mobil mewah, masih dikasih anggaran makan minum sampai sekitar 170 juta per bulan. Saya sudah nggak ambil lagi dari tahun lalu, saya udah nggak ambil lagi. Jadi menurut saya nggak tahu, ini pasti bisa menjadi bumerang untuk saya. Tapi saya merasa saya berdosa dan durhaka kalau saya tidak mundur. Malu saya. Mendingan saya malu saat ini, berharap akan dimaafkan oleh masyarakat dan Allah ampuni saya, daripada pertanggungjawaban amanah itu dunia akhirat. Mungkin kita bisa selamat di dunia dengan koneksi-koneksi kita, dengan berbelit-belit dengan apa, tapi di akhirat tidak mungkin bisa lepas. Lagi pula saya harus dengan segala resiko saya mengundurkan diri karena saya nggak mau tetap bercokol, tebal muka, memaksakan diri tetap ada di jabatan yang digaji oleh nenek-nenek itu pada bayar pajak loh, kakek-kakek pada bayar pajak. Mereka bayar pajak berharap besar kepada si Luki Hakim ini, tapi ya ternyata tidak bisa menjanjikan itu, janji itu semua tidak terlaksana. Jadi sekali lagi saya minta maaf, mohon tolong masyarakat Indramayu itu tolong dimaafkan saya secara umum untuk teman-teman mungkin sesama politisi, dan juga saya minta maaf untuk masyarakat Indonesia semuanya. Saya mohon ampun kepada Allah dan ya saya ikhlas untuk mundur.